Tahu nggak kenapa mobil-mobil Cina itu teknologinya kayak nggak masuk akal? Ada mobil yang bisa mengapung di air, ada supercar yang bisa melompat, bahkan ada mobil yang katanya lebih nyaman dari Mercedes Maybach. Kalau kita perhatikan, produsen mobil Cina hampir selalu datang dengan teknologi yang terdengar berlebihan, bukan cuma soal fitur gimmick, tapi benar-benar hal yang belum kepikiran oleh pabrikan lain. Dan contoh paling ekstrimnya datang dari BYD dan NIO. Kita mulai dari BYD Yangwang U8. Ini adalah SUV listrik yang bisa mengapung di air. Lebih dari sekedar mengapung pasif kayak perahu karet. Yangwang U8 bisa bergerak di air, bisa dikendalikan, bahkan bisa berputar 360 derajat. Di Cina banjir itu bukan kejadian langka. Beberapa kota besar hampir setiap tahun mengalaminya. Dan disitulah kita mulai paham, mobil bukan cuma alat transportasi, tapi alat penyelamat diri. Yangwang U8 memang bukan kapal, tapi dalam kondisi darurat, fitur ini bisa menyelamatkan penumpang, menghindari kerusakan fatal, dan memberi waktu untuk evakuasi. Di sini teknologi nggak masuk akal mulai terasa masuk akal. Sekarang kita naik level ke yang lebih absurd, BYD Yangwang U9. Ini supercar listrik yang bisa mengangkat keempat rodanya, lompat di tempat kayak adegan film Fast and Furious. Sekilas kelihatannya cuman pamer, tapi lagi-lagi konteks adalah kunci. Teknologinya berbasis suspensi aktif super cepat yang dapat menghindari rintangan mendadak, bahkan memungkinkan mobil meloncat dari kondisi darurat. Di daerah rawan banjir, longsor, jalan amblas, fitur ini bukan mustahil jadi penyelamat. Memang ekstrim, tapi Cina terkenal dengan solusi ekstrim untuk masalah ekstrim. Sekarang kita bahas yang paling masuk akal tapi tetap gila, NIO ET9. Mobil ini punya suspensi aktif tingkat dewa, hasilnya getaran hampir nol. Bahkan banyak yang bilang lebih nyaman dari Mercedes Maybach. Suspensi aktif seperti yang digunakan NIO ET9 ini dirancang untuk mengurangi guncangan dan kelelahan saat berkendara, terutama di kondisi jalan yang tidak mulus. Efeknya sederhana tapi penting. Pengemudi lebih fokus, penumpang lebih rileks, dan perjalanan jauh terasa lebih manusiawi. Ini bukan fitur buat pamer atau sekadar konten. Ini adalah teknologi yang memang dibutuhkan oleh mobil modern. Apalagi di dunia dengan lalu lintas padat dan infrastruktur yang tidak sempurna seperti di sekarang kita mulai melihat polanya. Produsen Cina tidak takut dianggap aneh dan tidak takut gagal. Berani lompat jauh ke masa depan ya. Mereka menciptakan teknologi bukan untuk hari ini saja, tapi untuk kondisi ekstrim yang mungkin terjadi besok. Jadi apakah teknologi mobil Cina itu berlebihan? Jawabannya iya, tapi dengan alasan yang jelas. Banyak teknologi besar dunia yang awalnya dianggap tidak perlu, lalu dianggap mahal, dan akhirnya jadi standar. Dan kemungkinan besar semua teknologi nggak masuk akal, ini suatu hari akan kita anggap normal. Dan seperti banyak hal lainnya, semuanya dimulai dari Cina. Jangan lupa subscribe,